selamat sampai lebih kurang jam 2.45. Oke, itu kan. Ah. Sudah ada pengalaman di Okay, be careful. Inilah sambutan yang sangat meriah. Punya cepat. Dia bilang setengah jam sudah sampai. Wally again. Mau bikin balik. Yang mana itu?
Bisa pele yaman. Ah, sembuh salah dia. Sama itu kayak Aja. Aja ya ya. Nah, udah selesai. Kalau musim banjir, nah itulah yang dalam.
ikut cerita dulu tempat orang anu lah Di rumah-rumah jadi perlindungan orang betapa dulu. Ini dia punya kayu arai, memang dia tumbuh di sini beratus tahun yang lalu. Apa itu sekarang ini tempat sudah kita berbicara lah. Cuma dia punya banyak cerita dulu, memang tidak lain tidak bukan, memang ada itulah kaitan daripada orang betapa dulu. Ini yang di atas ini kita bilangkan tuh tahu batu tumbuh di sini. Memang ada di sana ini, kita lebih kurang 8 rantai dari sini baik kawasan. Ini kuala air naga yang mengalir dari atas bukit jauh dari sini. Dan ini beberapa puluh bulan pun kemarau tidak pandai kering. Jadi ini satu sejarah dia punya batu-batu pandai tumbuh. Ini yang kami tahu itu sajalah Pandai tumbuh. So, dia dipanggil air naga. Air naga. Air naga. Oke. Dan ini juga dia punya tumbuhan ini boleh mengobat sakit kepala. Dia punya daun boleh kita tumbuk sehingga tumis, baru panas, baru tampal. Yang ini. Nama kayu ini menumpang. daun pepayung. Daun pepayung. Dia punya nama batu Pangretuki. Ini satu pokok yang tumbuh di batu, nama dia dalam bahasa Kimeregang Mekaratung, dan dia punya akar boleh kita ambil obat sebagai untuk obat perempuan lah yang dia datang haid tidak anti-anti. Ambil akar dia, rebus, masak dan kasih minum, yang tinggalan itu kasih mandi. Ini wasiat. Marata. Dan sampai di air. Ini cerita dia. Rumurunuk ini apabila dia musim hujan kan, dia punya akar mau tumbuh sudah. Jadi dia punya guna ini, ambil dia punya rumput, utuh, lepas itu kita kasih makan anjing, dia pandai cari binatang, buluan dia sendiri. Lepas itu kalau dia put mesti tak terjahit. Nah, ini yang kita gunakan utuh. Baru kasih makan anjing, anjing yang kita bantu. Ini dia punya nama rumurunduk dalam bahasa Kimeregang. Akar rumurunduk. Ini batu tenggiling. Dulu ini memang dia berupa bentuk tenggiling, tapi sekarang dia kena subur. Jadi cuma dia punya bekas-bekas yang kita nampak dari luar. Nah, ini ada dinamakan batu tenggiling. Dia berbentuk tenggiling ini kalau kita kena subur. Lihat pisan batu. Kita kan. Nah, ini batu emas. Dia kalau daripada air Mendurian ini, tapi kita tidak tahu di mana dia punya tempat. Tapi kebanyakan dia punya bentuk memang ada emas-emas yang melekat di batu inilah. Inilah satu daripadanya tarikan pelancong yang ada di Mendurian Laut ini, sekiranya dapat kita majukan nanti. Batu, isungan dari purba dulu, dia jadi batu, dan sekarang inilah satu tarikan juga isungan di Mendurian Laut. Oke. Kita boleh coba dia punya air, tidak ada masalah. Dan bila pun bisa kita gunakan. Kenapa kalau 3 tin padi kita tumbuk pun nah, ini batu tempayan dulu. Kalau kita isi air, dia berbentuk jadi log, itu air. Coba kita lihat. Nah, jadi ini batu Bentuk ini. lop, Pak? Hah? Bentuk lop. Ya, bentuk log.
Ini batu ini dulu dinamakan batu busik. Apabila sudah air bah, dia jadi batu dan dia tinggal di kawasan Pelancongan Mendrian Laut. Nah, ini. Dia sudah membentuk jadi loh. Oke. Gitu. Nah, jadi lob. Nah. Dia ada jadi lob ini ya. Ya inilah yang air yang menjadi lob supaya kita beli jadi begini. Kalau kita melihat bentuk batu ini, ya seolah-olah seperti lesungan padi. Dan apabila diisi dengan air, bentuk lubang ini kelihatan seperti lob. Dan lebih ketara lagi kalau bila kita mau begini sama. Itu birak lah itu. Ini pokok kayu yang ditumbang dulu. Jadi apabila sudah lembab, itu batang sudah digunakan. Tiba-tiba ini pokok jadi batu. Ini dia punya ini dia punya ring hole sana lah, dia punya lubang sana. Ini dia punya batu. Masih iya bayang? Boleh magintang ako man? Boleh ako magintang na bayang? Ade, wala ba? Sidak na piyak mo. Obo. Udah kau kesal. Magintang ka pa mga. Masih ang kain itu loh. Ayaw nito na. Ini. Oh. Pamaro, sarata babaw ko. Iti kandiw di tinano kan soda. Hiyo ko yo. Oh. Ano nga ka mo? Nalo ko sila itong tidani Jogo. Hindi ko do. Nal ko hindi ko do. Ada dong nano linuwa ko da ko do. Kal kita na. Aoy na kadi no. Ade. Koledo diti sudah putang atono. Koledo putang atono. Ade akan yo. Kanon yo. Makanan dia tikus maupun daging. tikus dan daging. Daging babi, daging kambing. Daging babi. Daging ular, dia makan. Ular tiada. Oh, tiada. Sambal bilis dia makan kah? Dia makan sardin kah? Sardin apapun boleh. Pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. So let us walk according to the instruction, the command of the Bible. Dan itu sebabnya kita harus berjalan hidup menurut firman Tuhan setiap hari. So, brothers and sisters in Christ, Saudara dan saudari di dalam nama Yesus Kristus, Jesus came into the world to save us. Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. God sent His only Son Dia menghantar anaknya yang tunggal come into this world to save us. datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. I'm sure most of you here received the Lord Jesus Christ. Dan saya percaya di antara kamu di sini sudah menerima Yesus Kristus. If any of you have not received or don't know what Jesus Christ is, Tetapi malam ini mungkin ada di antara kita yang belum menerima Yesus ataupun belum mengenal Dia. I would like to invite you to just come forward Dan malam ini kami mengundang kamu boleh datang di hadapan ini. and we will pray with you and we'll Yang belum mengucapkan kata-kata, pada malam ini kamu mau terima Yesus, kami mengundang kamu boleh datang di hadapan ini supaya kita boleh berdoa. Yang belum pernah
berdoa yang mengatakan, oh Tuhan, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan yang dulu selama ini belum berdoa doa itu, dan malam ini kami mau supaya kamu boleh berdoa dengan doa itu supaya benar-benar Tuhan Yesus boleh masuk di dalam hidup kita dan menjadi Tuhan dalam hidup saya di dalam doa yang sederhana. Boleh saya apa yang saya sebut bukan untuk apa yang saya sebutkan di dalam kamu sebutkan itu dengan suara yang terang, suara yang jelas. Ini sebagai pengakuan kamu secara pribadi bahwa kamu benar-benar mau terima Yesus, mau mengundang Dia. Karena apabila kita tidak mau mengucapkan bahwa kita terima Dia, berarti Yesus belum tinggal dalam hati kita. Dia masih di luar. Seperti orang itu, kita sudah tinggal dalam rumah, tapi orang itu tidak masuk dalam rumah itu karena Yesus sudah masuk. Oke, mari kita berdoa dan kamu berdoa mengikut doa saya. Oke. Tuhan Yesus, malam ini kami mau datang kepadamu, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat cara pribadi. Masuklah Tuhan, dalam hatiku sekarang ini. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku, segala perbuatan yang jahat yang saya lakukan pada waktu yang dahulu. Ampuni ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau mengasihi. Amin. Sekarang ini kami berdoa. Father God, we want to give you thanks, Lord, for this poor children of yours. Father God, we want to thank you that we come before you, confess their sins unto you. Oh, Father God, we pray that you will not forgive them of the sins and able to come and save you now as a personal Lord and Savior. Father God, tell you to come before you now, Father God, confess your sins and you will be saved, Father God. Psalm 22 verse 3 says that God inhabits the praises of His people. How many of God's people do we have here tonight? Hallelujah. So He's here right now to meet every need you have according to His riches and glory by Christ Jesus. And in spite of any questions you may have tonight, God has promised that He's a God who heals us. Exodus 15, verse 26. I am the God that healeth thee. So I want you to put your trust in His word tonight. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is His word, His promise. Sing it. I am the God, yes, that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word. I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. The promise of the Lord has not changed for any one of us. When He declared that He is, He still is, saints. He has not changed. And Hebrews declares He is the same yesterday, today, and forever.
The same Lord who said, I am thousands of years ago is still saying, I am today. And I'm glad the Bible does not say, thus said the Lord. I'm glad it says, thus saith the Lord. He is still saying it today. He is still declaring today, I am the God that healeth thee. The young man who wrote this song. I'll never forget, many years ago in Vancouver, British Columbia, in a car, a young man played the tape with that song. And I said, play it again. And he rewinded the tape and played the tape again. I said, do it again. And he did it one more time. And the presence of God came into that car. And saints, I want you to know, I've been singing that song ever since. Nearly in every crusade done, we tell the Lord, you are the God that healeth me. You're the Lord, my healer. Why don't you lift your hands right now and sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God, oh yes, that healeth me. You are the Lord, my healer. You are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Oh yes. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word, and you healed my disease. Thank you for being our healer, Jesus. You are the Lord, my Maluan mandang ko. Puji Tuhan. Siapa yang menyembuhkan? Saya menangilingos. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Pulang minggu. Dan penghormat di Kinaringan. Kinaringan di Niau bagi Tahu dari Tuhan kau Yesus Kristus. Bapak Tuhan kami Yesus Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup bagi kita dan memberikan keselamatan kepada kita. Nah, sekarang kita persilakan murid sekolah minggu untuk menyampaikan lagu pujian mereka. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 hingga 4. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang aku terima sendiri ialah bahwa Al-Masih telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bunga di tepi jalan dipetik manusia lalu dibuangnya. Beginilah hidup manusia hanya sementara di dunia ini.
mereka kepada kita. Jadi sebelum saya meneruskan sepatah dua kata ucapan saya, maka terlebih dahulu saya ucapkan selamat malam kepada Presiden, Ngurusi kamu di gereja Kampung Mendurian Laut. Juga selamat malam kepada gembala kamu, yaitu Saudara Rosnik, dan juga selamat malam kepada ketua kampung dan ketua gereja, dan juga pemimpin dari jabatan kuasa, pimpinan gereja di tempat ini. Malam ini ada merupakan satu kesaksian bahwa dia benar-benar begitu mengasihi, prihatin tentang keperluan gereja di Pitas ini. Juga saya ucapkan terima kasih pada rombongan daripada Metodis Klang yang mereka ada dua kumpulan sebenarnya. Dan pada malam ini ada kumpulan yang dinamakan kumpulan E. Dia ada 3 kumpulan, minta maaf, dia ada 3 kumpulan untuk mengatakan sesuatu, karena ada satu peribahasa mengatakan tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau kita belum kenal orang itu, berarti kita belum mengetahui apa dalam hatinya. Bagaimanapun kami berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada pemimpin gereja di tempat ini karena sudi memberikan ruang bagi kami untuk datang melawat di tempat ini. Dan saya percaya bahwa seperti Saudara Patrick katakan, bahwa apabila kami sudah sampai di pangkalan dan perahu sudah sampai dan kami mendengar satu musik tradisional suku kaum kamu sendiri, dan itu seolah-olah saya mendengar satu nyanyian, satu suara, satu alunan musik yang mengatakan kamu begitu mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kamu. Dan itu sebabnya kamu menunjukkan kasih itu apabila ada orang yang datang melawat kamu. Dan puji Tuhan karena kamu semua di tempat ini begitu baik, begitu menerima kami. Dan karena saya diperlukan kita latar belakangan yang sama sebenarnya, latar belakang gereja yang sama. Jadi saya tidak mau menyentuh tentang hal itu lebih mendalam karena ini hal yang terlalu pribadi. Tetapi saya percaya ini bukan keputusan seorang yang boleh kamu ikut, tapi saya percaya keputusan kamu mau mengikuti gereja ini adalah keputusan daripada Tuhan sendiri. Dan saya percaya ini adalah masa Tuhan untuk memberkati di kampung ini. Dan pada bulan Maret yang lalu, yaitu pada 27 hari bulan, beberapa pemimpin dari kampung ini datang di Kota Kinabalu dan kami mengundang mereka untuk menyaksikan ulang tahun gereja yang ke-15 tahun. Dan gembala dan juga pengurusi kamu di tempat ini datang di Kota Kinabalu dan mereka melihat perkembangan gereja yang umur gereja kita belum begitu, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Umur gereja kita 15 tahun, baru 15 tahun. Dan gereja ini ditubuhkan tahun 89, jadi kita baru 15 tahun dan kita adalah dalam aliran baptis. Jadi baptis ini seluruh dunia ada aliran baptis. Bukan saya di Sabah, di Semenanjung Malaysia, tapi seluruh dunia ada aliran baptis. Jadi gereja kita ini bukan gereja yang hanya timbul begitu saja tanpa usulnya, tapi gereja kita kewujudannya bukan hanya di Kota Kinabalu, tapi seluruh dunia kita ada aliran baptis. Jadi saya percaya bahwa keputusan saudara mengikuti gereja ini adalah bukan karena dipaksa, bukan karena ada orang tertentu yang mengatakan bahwa ikutlah gereja ini, tapi saya percaya itu keputusan saudara sendiri. Dan kami sudah membuat satu keputusan di Kota Kinabalu dan kami sudah istiharkan bahwa kamu ini adalah salah satu cabang gereja, dan kami sudah istiharkan di Kota Kinabalu bahwa Kampung Mendurian Laut ini salah satu gereja baptis Pelita Cahaya yang sudah diiktiraf kami di Kota Kinabalu. Apabila kami sudah katakan kamu sudah diiktiraf, bahwa setiap apa yang kamu perlukan kami sudah bawa di dalam doa. Kami sudah bawa di dalam doa setiap keperluan kamu, termasuk apa yang saudara Sumat katakan tentang keperluan kamu yang penting. Saya rasa itu penting sekali karena
kalau tiada rumah, bagaimana kita boleh tinggal kalau tiada tempat untuk berlindung? Kamu berdoa kepada Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan itu asal kita setia melayani Tuhan. Dan kamu sudah ketahui bahwa gereja kita nama Gereja Baptis Pelita Cahaya, dan pelita cahaya itu berarti lampu yang bercahaya. Lampu yang bercahaya, apabila kita melihat lampu yang bercahaya, itulah kehidupan gereja kita sebenarnya. Apabila kita melihat lampu yang bercahaya, itulah gereja kita. Kalau kita merapkan lilin dan lampu itu bercahaya, itu melambangkan bahwa kita membawa cahaya kepada orang yang masih tinggal di dalam kegelapan. Kalau kita tutup lampu ini, kalau kita tutup semua apa yang menyala, apa yang terjadi? Bilik ini penuh kegelapan. Benar kan? Kalau kita berjalan, kita tidak boleh nampak. Kita akan melanggar antara satu yang lain karena kita tidak kenal, kita tidak tahu di mana arah tujuan kita. Kita berjalan tidak tentu arah tujuan. Orang yang belum memiliki Tuhan Yesus. Orang yang belum percaya Tuhan. Karena mereka itu masih dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat. Kuasa kejahatan ini berarti tinggal dalam kegelapan. Mereka akan dihukum. Jadi kita yang sudah ada lampu, sudah ada cahaya itu, seharusnya membawa lampu itu supaya mereka dapat cahaya itu untuk membawa untuk dibawa kepada Tuhan. Saya begitu bersetuju apa yang pengurusi kamu katakan, bahwa kita ini sebenarnya bukan pintu, bukan membawa pintu. Yesus katakan di dalam Wahyu, Yesus mengatakan bahwa dialah pintu. Yesus sendiri katakan bahwa dialah pintu. Dan siapa yang mengetuk, Yesus akan bukakan pintu. Dan siapa yang mengetuk pintu itu, Yesus yang bukakan pintu. Dan kita akan boleh masuk di dalam setiap kehidupan orang lain, supaya orang itu boleh mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya. Dan seterusnya minta Macis. Dan inilah lampu yang bercahaya, dan 3 lampu ini melambangkan lambang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan lampu ini terus bercahaya, dan saya berikan ketiga lampu ini kepada gembala sidang di tempat ini untuk meneruskan cahaya sebagai simbolik untuk kampung ini dan juga kampung-kampung sekitarnya. Kadang manusia tu mulai. Makan dulu tumpah itu kupik.
kepedak. Ba ay pupos ka ko. Very. Tubig ang yakon. Umur da patro. Panuton ya para panula. Ay panuton. Shot sendiri aku tadi suara. No. Tadi ayo Semua mereka boleh berdoa. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jalan kami, penuhi kami dengan kuasa oleh Baptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa itu adalah Tuhan, di dalam nama Yesus dan Roh Kudus. Jadi di dalam oknum itu ada satu. Jadi kita percaya Tuhan Yesus, kita percaya Allah Bapa, dan kita percaya Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Itu Roh Kudus. Jadi kita percaya Roh Kudus, kita percaya Yesus, Allah Bapa yang menciptakan manusia, dan Yesus itu sudah datang ke dunia yang sudah mati di kayu salib. Dan itu sebabnya kita membaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita percaya Allah Bapa yang menciptakan kita manusia, juga kita percaya Yesus yang sudah datang ke dunia ini mengasihi kita manusia, dan dia mati di kayu salib dan hari ketiga bangkit menjadi juru selamat kita. Kita percaya Roh Kudus, dan Roh Kudus sudah datang menjadi menolong kita, menghibur, memberikan kita tuntunan dan kekuatan. Itulah ketiga oknum itu harus kita percaya supaya kita ada kekuatan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita membaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kepadamu karena anak ini mau dibaptis dan dia mau memperbaharui imannya, memperbaharui janjinya, penyerahannya kepadamu, dan dia mau percaya Tuhan Yesus, dia mau bersaksi pada dunia sungguh-sungguh Engkau Tuhan dalam kehidupannya, dan terimalah dia Tuhan menjadi anakmu, dan Engkau berkata dalam hatinya, dia bersaksi kepada dunia, bersaksi kepada kuasa kegelapan, bahwa kuasa kegelapan tidak berhak lagi mengganggu hidupnya, dan setiap rantai, setiap kuasa, setiap kutuk kami putuskan di dalam Yesus Kristus, sehingga dalam hidupnya dia benar-benar dibebaskan dan dia boleh melayani Tuhan untuk kemuliaan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan anakmu ini dan membaptis anakmu ini sebagai Samsia di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Untuk sialan. Itu nama yang lama. Sailin. Tuhan Yesus, kami mau serahkan anakmu Sailin dalam tanganmu, dan saya percaya Tuhan bahwa Engkau benar-benar lahir dalam hidupnya, dan dia mau serahkan waktu dia masih kecil dan dia sudah segar, dia mau bertobat dan kembali kepadamu, dan menjadi satu kesaksian bagi dunia ini bahwa dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya dalam tanganmu. Terima kasih Tuhan, juga bersaksi kepada kuasa kegelapan anakmu ini sudah Sailin di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saya hidup baru. Aku lagi. Hidup baru, haleluya. Sailin, silakan. Ada lagi kan? Ada lagi. Oke. Apa nama kau tuh? Dorothy. Oh, Dorothy. Matay nuwan dia nang silo. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hidup baru dan memberkati dalam keluarga. Bahwa dia sudah membentuk Yesus menjadi keluarga Tuhan, dan juga bersaksi kepada iblis dia tidak mau lagi hidup yang lama, tapi dia mau Yesus yang hidup dalam hidupnya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Kenapa dia mamukos sini? menjadikan anakmu ini Tuhan menjadi anak yang berharga di matamu untuk memuliakan Tuhan sehingga kedatanganmu berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibu ini yang hari ini mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupnya dalam tangan-Mu, mau hidup di dalam kasih-Mu dan bertobat segala dosa-dosa. Bahkan Tuhan dia mau bersaksi kepada dunia bahwa Yesus yang ada dalam hidupnya, bersaksi kepada kuasa kegelapan, dia tidak mau terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan lagi, dan dia mau Yesus yang masuk dalam hidupnya menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tuhan, terimalah ibu ini, Ibu Ai ini dalam tangan-Mu. Biarlah pada mulai saat ini Tuhan, dia menjadi hidup yang baru, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dia dalam tangan-Mu dan kami membaptis Ibu Ai ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hidup baru. Oke. Selamat hidup baru. Kami serahkan anak ini karena dia mengambil keputusan mau bertobat dan mau serahkan hidupnya, mau mengundang Yesus dan mau bersaksi kepada dunia, memperlihatkan kepada dunia ini adalah satu pertobatan dan satu jalan untuk mengikuti Tuhan Yesus, karena dia tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan, kami serahkan dia dalam tangan-Mu dan juga bersaksi kepada kuasa kegelapan tidak berhak lagi mengganggu dia, mempengaruhi hati dan pikirannya, karena saat ini dia menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak ini, saudara Romi ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan dia Tuhan di dalam kasih-Mu, perlindungan-Mu. Kami membaptis dia, saudara Romi ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lahir baru, menjadi keluarga Tuhan. Oh, ini betul-betul. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk anakmu Jomi ini. Dia mau bertobat dan dia mau menyerahkan hidup dalam tangan-Mu. Dia mau serahkan hidupnya kepadamu dan dia mau bersaksi kepada dunia bahwa di hari ini dia mengambil keputusan untuk bertobat dan meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang lama, dan dia mau hidup baru di dalam tangan-Mu. Juga bersaksi kepada kuasa kegelapan bahwa kuasa kegelapan tidak berhak lagi mengganggu hidupnya, dan kuasa-kuasa kegelapan diputuskan, segala rantai-rantai diputuskan, setiap ikatan diputuskan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan anak ini dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau masuk dalam hidupnya dan kehidupannya, supaya anak ini menjadi alat kemuliaan-Mu sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membaptis anakmu Jomi ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Oke, selamat lahir baru. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibu ini dalam tangan-Mu, karena hari ini dia mengambil keputusan mau dibaptis, dan Engkau masuk dalam hatinya saat ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami membaptis ibu Widing ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selamat hidup baru dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Juria ini, karena dia sudah mengambil keputusan mau bertobat, mau menyerahkan hidupnya dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, terimalah dia pertobatan ini, karena Engkau melihat hati dan kami percaya bahwa Engkau sudah memanggil dia menjadi anak-Mu, dan dia mau mengambil keputusan untuk dibaptis supaya dia bersaksi kepada manusia bahwa dia sudah mengambil keputusan mengikut Yesus, tanda pertobatan, dan juga bersaksi dan menyatakan kepada kuasa kegelapan bahwa kuasa kegelapan tidak berhak lagi mengganggu dia, dan kami ikat saat ini kuasa kegelapan terhadap rantai setiap kutuk nenek moyang, kami putuskan di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami undang Roh Kudus hadir, dan Engkau sendiri bertakhta dalam hatinya saat ini, dan Engkau adalah Tuhan dalam hidupnya, menjadi miliknya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk Juria ini, kami membaptis dia di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
selamat hidup baru. Oke, sampaikan kemuliaan bagi Tuhan. Nih, masih ada gon. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk Ibu Maria ini yang sudah mengambil keputusan hari ini mau bertobat dan dia mau menyerahkan hidupnya dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya ini adalah hari yang bersejarah, hari yang istimewa. Oh, terima kasih Tuhan, Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anak-Mu Dorothy. Dia mau menyerahkan hidupnya dalam Tuhan dan dia mau sepenuhnya dan dia mengundang Engkau Tuhan sebagai Tuhan yang selamat dalam kehidupannya, supaya pada hari ini dia bersaksi kepada dunia bahwa benar Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamatnya, dan dia berkata dalam hatinya, dia bersaksi pada kuasa kegelapan bahwa hidupnya adalah milik Tuhan Yesus Kristus 100%, dan kami putuskan setiap rantai kuasa-kuasa kegelapan, setiap kutuk nenek moyang, segala macam perhambaan, biarlah hidupnya mulai diberkati Tuhan menjadi anak-Mu untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena begitu besar kasih-Mu dan Engkau tinggal dalam hidupnya dan bertakhta dalam hatinya sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali, dan kami percaya Tuhan dia adalah anak-Mu yang memuliakan Tuhan. Tuhan, kami membaptis anak-Mu Dorothy di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anak-Mu Anita ini, karena hari ini ada satu hari yang bersejarah dalam hidupnya. Dia mengambil keputusan untuk menyerahkan sepenuh hidupnya, diserahkan dalam tangan-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau bertakhta dalam hatinya, dalam kehidupannya, dan dia bersaksi kepada dunia bahwa hidupnya adalah milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa, dan dia mau menyerahkan sepenuh hidupnya dalam Tuhan. Juga bersaksi kepada kuasa kegelapan bahwa dia tidak mau terlibat dengan kuasa kegelapan, dan kuasa kegelapan tidak berhak mengganggu dia. Dan kami putuskan Tuhan, setiap rantai-rantai kuasa kegelapan yang mengikat dia, roh-roh nenek moyang, setiap kutuk, setiap perhambaan, Tuhan kami putuskan di dalam nama Yesus Kristus, supaya dia hidupnya diberkati Tuhan dan menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus memakai dia untuk kemuliaan nama-Mu mulai saat ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan saudara Anita ini dan kami membaptis dia di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Terima kasih karena anak-Mu ini, Rada, yang mengambil keputusan mau menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh dalam tangan-Mu. Amin. Tuhan Yesus, kami mau serahkan anak-Mu Rita ini dalam tangan-Mu. Dan anak-Mu Rita ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saudari Stephanie ini yang mengambil keputusan pada hari ini untuk mau menyerahkan hidup dalam tangan-Mu. Dan amin. Haleluya. Selamat. Terima kasih. Yesus, kami mau serahkan anak-Mu Join ini dalam tangan-Mu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Happy. Aku pikir itu yang apa? Body daddy Udio. Gagambar. Bye-bye langsung. Kasih bye-bye. Bye-bye sa. Oke, action. Kami sedang berangkat pulang dari kampung Durian dan akan balik Mana? di sana. Mana? Dapat ka jadi udah walay kamusan. Our mission trip.
Dangdut. Inilah namanya Pulau Dangdut. Tuh, Terkenal Pulau Dangdut ah. Pulau Dangdut.